tentang sejarah dan kedudukan bahasa. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah ada sejak tahun 600. Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya penemuan seperti prasasti kehidupan Bukit Palembang tahun 683, prasasti Kalam Tua di Palembang tahun 684 dan lain sebagainya. Peresmian bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda ini dari 3 bulir kebulatan tekad, yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diikrarkan Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak dahulu menjadi bahasa Indonesia. Alasan mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Alasan yang pertama yaitu bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Adapun alasan yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. Next, alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai simbolisasi nasional. Adapun alasan yang kedua, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Di dalam UUD 1945 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Next, sebagai bahasa nasional, 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat perhubungan antar warga dan antar budaya. 4. Alat mempersatukan suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Next, sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Saya. Apa fungsi dari lingua franca? Izin menjawab dari pertanyaan fungsi lingua franca. Lingua franca memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, memfasilitasi komunikasi antar masyarakat suatu kebudayaan sebagai sarana komunikasi dekat untuk informasi ilmiah, teknologi, dan akademis. Sebagai bahasa pergaulan antar bangsa, sebagai pergaulan bahasa perdagangan, bahasa kontak, bahasa internasional, dan sebagai bahasa global.